Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo sesarengan kita ngaturaken ngunjukaken rasa syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kanikmatan ingkang kathah dumateng kita sedaya sehingga wonten ing dinten menika sonten menika kita taksih saged pepanggihan silaturahim nggih thalaqul ilmi wonten ing Masjid Al Muhajirin Al-Mustaghfirin Al-Mustaghfirin lah. Kalau wingi wonten Al-Muhajirin dados tasih kemutan salam sholawat lan salam mugi tansah kaparingan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapa dumugi keluarga, sahabat lan para pendherekipun. Ibu-ibu monggo menawi ingkang badhe lenggah lagi majen monggo, menawi badhe slonjor-slonjor nggih monggo niku. Mboten menapa-menapa nggih. Nah, santai mawon. Monggo. Nggih, nika tasih longgar menawi kalian badhe lendet-lendet tasih wonten. Menapa? Tembokipun tasih wonten monggo. Panggih nyuwun pangapunten menika nggih kula matur campur-campur nggih Ibu nggih. Nggih, monggo. Remen sanget dinten menika sonten menika kula sowan dumateng sanipun Ibu sedaya sehat-sehat alhamdulillah cantik-cantik berseri-seri nggih Ibu menika nggih. Alhamdulillah menika hanya berkat keikhlasan hati nggih. Menapa anggen kita sedaya ngarep-arep ridhonipun Allah nggih insyaallah. Mugi-mugi sedaya menapa nggih amalan ingkang kita tindakaken sedinten kala wau menika dados akal saleh kita sedaya. Amin nggih. Ibu-ibu beberapa hari yang lalu ya Pak saya didahulu tentang judul nggih. Tema nggih. Tema wonten ing sonten menika adalah rahmat Allah di balik ujian. Nanging saderengipun ibu-ibu mumpung kula niki tanggih ibu-ibu wonten silaturahmi sonten menika kula lan panjenengan sedaya monggo memanfaatkan 2 bulan pertama menjelang Ramadan. Menapa ibu-ibu bulan apa? 2 bulan menjelang Ramadan. Menapa? Rajab kalian Sya'ban. Jadi ada dua bulan yang disyariatkan, dianjurkan kita banyak-banyak menjalani, mengerjakan, melaksanakan amal soleh. Nah, jadi kami sering ditanya 2 bulan yang pertama menjelang Ramadan itu yaitu Rajab dan Sya'ban itu kita sering ditanya, Mbak, amalan apa yang paling baik dikerjakan pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab dan Sya'ban ini? Kok banyak sekali didapati informasi yang mengatakan ada amalan-amalan khusus. Ada amalan-amalan khusus yang dianjurkan, diamalkan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Oke, monggo. Mumpung kita ketemu di Ibu J, mungkin 10 menit pertama ini kita pemanasan untuk masuk di bulan Ramadan, gitu ya. Karena nanti akan saya kaitkan dengan yang kedua, tema yang utama di Ibu. Ada ini
Nah, ada beberapa pendapat atau keyakinan dari sebagian masyarakat itu yang mengatakan ada amalan khusus terutama di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu Ibu, ini dasarnya menikah. Surat At-Taubah ayat 36 yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Diharamkan untuk melakukan kezaliman, untuk mengerjakan kemungkaran dan kemaksiatan. Sehingga pada bulan ini biasanya ya, dan pada saat terjadi peperangan misalnya gitu ya, ini harus gencatan senjata. Ini harus gencatan senjata, ya harus dihentikan. Nah, karena apa? Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan itu apa saja, Ibu-ibu? Zulhijjah, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, dan Rajab. Nah, sehingga karena ada dasar dari surat At-Taubah ini tadi yang kata bulan diharamkan itu, maka semua amal perbuatan itu dilipat gandakan. Baik itu yang tidak baik, maksudnya dilipat gandakan apanya? Dosa. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan amal soleh yang banyak, ya, itu juga dilipat gandakan apanya? Pahalanya. Oleh karena itu, maka di bulan Rajab ini kita umat Islam dianjurkan, disyariatkan untuk banyak melaksanakan amal soleh. Nah, karena banyak dianjurkan, dimotivasi, didorong untuk melaksanakan banyak melakukan amal soleh, maka ada sebagian yang menganggap ada amalan-amalan khusus. Nah, ada amalan-amalan khusus. Apa ini? Misalnya hari puasa khusus Kamis pertama. Kamis pertama bulan Rajab. Poso, ya gitu ya, poso. Itu ada yang menganggap itu. Kemudian ada juga amalan yang ada yang mengatakan bahwa dianjurkan agar puasa setiap Kamis di bulan Rajab. Nah, ada juga. Ada juga yang mengatakan ada namanya sholat malam pada tanggal 27 Rajab. Nanti minum betul ibu. Nanti minum betul. Tanggal itu kalau cakap sholat begitu yuk. Nah, misalnya ya, itu bisa begitu. Nah, itu ya. Kemudian ada juga misalnya puasa Ramadan tadi ya, puasa Ramadan itu puasa yang Sabtu Kemis. Nah, ternyata ibu-ibu ya, jadi begini ibu, kalau kita itu beribadah mahdoh, ya ibadah mahdoh itu antara apa? Ada sholat, ada puasa, gitu ya. Itu tentu kita perlu merujuk mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh sinten? Oleh siapa Bu? Rasulullah, ya kan? Yang masuk, yang memang disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, itu ya dikembalikan ke sana. Oleh karena itu, ketika kita menemukan informasi seperti ini, perlu diteliti. Dalilnya apa ini? Nah, tentunya ibu dasarnya nopo, dasarnya itu nopo. Setelah dilihat ya, setelah dibaca-baca begitu, dibaca ulang, dilihat, dikaji, ternyata dalilnya tidak ada yang kuat. Nah, dalilnya dari mana dalilnya? Hadis-hadis biasa ibu. Hadis ini kok tidak saya tulis ya, hadis-hadisnya biasanya. Hadis-hadisnya tidak menunjukkan atau tidak ada dalil khusus tentang ini. Nah, tidak ada dalil khusus tentang amalan-amalan yang
saya tunjukkan seperti ini. Bahkan ada sebagian yang mau itu apa? Palsu. Nah, pramila ibu-ibu, apabila ibu-ibu menemukan ya di sosmed, ya biasanya di sosmed, apakah itu lewat WA, apakah lewat Instagram, ataukah lewat TikTok, apakah lewat apapun. Nah, sinten sing kagungan FB, ayo FB, apa FB niku? Facebook. Sinten ayo ngaco. Malih kangen tekan Facebook. Nate mireng Bu? Ye, kagungan? Kagungan apa boten? Oh, boten. J. Lajeng sinten ingkang kagungan TikTok? Kagungan J. Sinten ingkang rajin bikin YouTube? Ayo. Rajin. Soalnya sekarang tuh ada loh. Wah, aku kenapa pengajian ini aku punya ngejian yang YouTube ya iso. Ya ya. YouTube ya iso marah kalau sarean barang kita santai-santai gitu ya. Ada sudah terutama anak-anak muda. Nah ini anak-anak muda ini luar biasa ini. Kalau dulu anak-anak kita ya, anak-anak kita waktu masih kecil di asal atau diajak pengajian selama rame-rame sini, nanti kita orang kecil mau diajak mau gitu. Nah sekarang ini semuanya gitu. Ayo dulu kemana-mana, kemudian kita besok enggak gitu. Nanti kita besok malah kepak-kepak pelajaran ya gitu ya. Jadi sekarang ini memang luar biasa. Nah ini ibu biasanya kalau ibu pun itu bisa mendapati di sini ini. Jangan di-share dulu, jangan di-share dulu. Share itu apa? Di-share itu apa ya Bu? Dikirim, jangan dikirim dulu. Dipresanya rumiin. Kalau perlu ditanyakan kepada para ustadz yang menyampaikan pengajian-pengajian. Nah inilah jamaah kritis itu seperti itu ibu. Jadi amalan-amalan yang saya sampaikan ini tidak ada. Dan apa amalan yang dianjurkan? Kan kita harus memperbanyak amalan-amalan itu. Menikah ibu-ibu. Nah, ya. Jadi amalan yang dianjurkan itu satu memperbanyak puasa. Dan puasanya kosong sampai Kamis monggo. Kurang puas enggak? Ya dapur. Kurang biar ditambahin ayam lebih. Dapur. Kira apa boleh? Nah, gitu. Terus yang kedua apa? Memperbanyak sholat. Sholatnya apa? Ya Tuhan. Tahajud. Ya yang tadinya tahajud di sini lewat. Nah, saat itu monggo. Karena ini 2 bulan ini adalah pemanasan. Nah, pemanasan. Jadi sudah mulai suasana Ramadan itu sudah terasa ketika rejeki. Sudah rejeki itu sudah ya rasanya kok kayak besar kosong ya. Daripada kan ajeng kosong ya Bu. Tapi rasanya itu kok ajeng kok sudah menjelang puasa. Jadi ketika nanti puasa itu lahir batin, kecerdasan, ilmu dan sebagainya kita sudah siap. Karena harapannya puasa tahun ini harus lebih sukses dan lebih baik daripada puasa yang lalu. Nah, puasa lain namanya bibi di foto mawon, dan rugi, gitu enggak? Nah, permasalahannya ya Allah seikan besok kita tetap sah ya, artinya sesuai dengan hukum dengan syaratnya ya, amalannya sesuai, sah. Tetapi kita kan tidak hanya mencari sahnya, tetapi adalah keutamaan. Nah, yang lain apa ibu sekalian? Yang lain apa setelah puasa tadi? Memperbanyak zikir, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian beraktivitas dengan baik, penjenengan sedoyo melaksanakan kegiatan rutin, bekerja, mengajar, mengaji, memberikan pengajian, beraktivitas di organisasi, menompok ilmu kita niati dengan untuk beribadah kepada Allah itu juga sudah menjadi
bagian dari amal soleh. Nah, banyak bersedekah, banyak berinfak dan lain sebagainya, banyak. Jadi suasana Ramadan ini perlu kita bangun. Dan sekarang yang jadi pertanyaan lagi, tanggal di Rajab itu ada Isra dan Mi'raj. Ada juga yang mengatakan ini sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi. Isra Mi'raj itu memang tidak diperingati pada zaman Rasulullah, di zaman sahabat juga tidak ada. Nah, tetapi karena kalau niatnya itu diniatkan untuk untuk pendidikan, ya, untuk pendidikan, untuk syiar Islam, untuk bersilaturahim, monggo. Nah, tidak apa-apa. Karena apa? Memperingati Isra Mi'raj artinya bukan memperingati, ya, istilahnya melakukan kegiatan pas tanggal 26 misalnya, ya. Itu andai kata tidak dipaskan sebenarnya juga tidak apa-apa. Itu dalam rangka untuk syiar tadi itu adalah bagian dari muamalah duniawiyah. Nah, muamalah duniawiyah itu sepanjang tidak ada larangan boleh, tetapi mungkin harus diniatkan dengan baik untuk kebaikan, untuk syiar, untuk pendidikan anak-anak kita, ya. Karena apa? Anak-anak kita itu kalau Isra Mi'raj itu toleh, kalau tidak ada pengalaman biasanya yang digeleng-geleng atau diapalke sok lanti. Apa toh Bu Isra Mi'raj itu? Apa toh Bu? Apa jenenge nuzul Quran ki? Apa toh Bu? Kita dulu waktu masih anak-anak jadi terutama itu kegiatan remaja itu akan gayeng ketika ada PHBI namanya, peringatan Hari Besar Islam itu. Wah, gayeng itu. Nah, disitulah kemudian remaja masih bergerak, ibu sholat bergerak dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau tujuannya untuk pendidikan seperti itu, monggo, asal juga tidak berlebih-lebihan dan jangan dianggap itu sebagai ibadah. Nah, jangan dianggap itu ibadah yang tidak. Tetapi ini adalah bagian dari syiar. Ini adalah bagian dari pendidikan. Nah, sampun Zed. Saya janjinya dalam hadis 10 menit aja gitu kaitannya dengan yang ini. Nah, kemudian ibu setelah Rajab lalu kita masuk di Sya'ban. Nah, Sya'ban ini Rasulullah biasanya pada bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Karena pada bulan Sya'ban semua amal ibadah kita diangkat di langit. Jadi ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Nabi pada saat Sya'ban ini seolah-olah tidak pernah berbuka. Tidak pernah berbuka. Jadi kalau terlihat tidak pernah berbuka, artinya saking kerepe siang. Saking kerepe siang. Nah, pada saat itu ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kok Nabi sering sekali berpuasa? Karena pada Sya'ban dan bulan Sya'ban ini semua amal ibadah kita itu diangkat di hadirat Allah dan saya ingin, itu Rasulullah, saya ingin ketika amal ibadah saya itu diangkat di hadapan Allah, saya dalam keadaan anak shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Ini hadisnya. Nah, ini ya, kelihatan betul ibu-ibu. Nah, ini hadisnya ya. Jadi dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, ini juga hadisnya sahih ini, jadi memperbanyak puasa. Sama seperti pada bulan Rajab. Rajab sama amalannya juga demikian. Siang, monggo memperbanyak siang. Jadi nanti pada saat Ramadan itu enggak kaget, ya, enggak kaget. Kemudian berzikir, memperbanyak sholat, ya. Sholat yang tentu yang masyru' ya ibu ya, sholat yang masyru' yang disyariatkan, ya. Kemudian membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, melakukan amal sholat yang lain, begitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu di bulan Sya'ban ini bagi ibu-ibu yang masih produktif, ya, masih
Hai, masih diingatkan saja mungkin anak kita, mungkin saudara kita atau ibu-ibu yang masih produktif ini, monggo kalau masih tabungan hutang puasa segera disalur. Ini ya, limitnya itu Syakban ini. Ya. Karena pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ya, itu juga mengalami hal yang sama ketika beliau masih tabungan hutang puasa ini, kemudian beliau menyautnya pada bulan Syakban. Ini adatnya luar biasa ya. Jadi Rasulullah itu, Islam itu lewat ajaran Rasulullah mengerjakan Islam itu dengan mudah gitu ya. Islam itu mudah mudah ya. Jadi kalau ini memang spirit ajaran Islam itu adalah spirit yang mudah menggembirakan dan mencerahkan Islam. Jadi Islam itu tidaklah yang sulit dan menyulitkan. Sulit dan menyulitkan itu bukan spirit dari ajaran agama. Nah, terkait dengan terkait dengan ini ya, ini ada satu juga yang amalan tentang ziarah. Nah, ini ziarah ini juga banyak ibu-ibu yang masih ada di masyarakat kita. Gimana Mbak? Ziarah itu pada dasarnya ziarah kubur itu boleh ya, dan itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita juga akan menyusul di kemudian hari. Nah, apakah harus Syakban? Tidak harus Syakban ya. Istilahnya kalau di Jawa itu kan ruah ya. Nah, kemudian ziarah itu juga tujuannya tidak untuk meminta-minta. Nah ini ya, jadi ini yang perlu kita pahami gitu ya. Nah perkara nanti masih ada sebagian yang melakukan itu sesuai dengan ajaran Islam gitu ya, nanti lambat laun insya Allah nanti akan juga dipahami bahwa ya mungkin pada saat ruah ya atau Syakban itu ada sebagian masyarakat itu digunakan untuk ketemu sedulur, ketemu keluarga, ketemu ini gitu ya, ada momen-momen yang diciptakan itu mungkin begitu ya, tetapi kemudian ke depan jangan menjadi tradisi-tradisi yang dibakukan jadi seolah-olah menjadi ritual agama, tidak ya. Jadi ini mungkin tradisi-tradisi yang baik, ketemu sebelum kan baik ya, ketemu silaturahmi kepada orang tua di bulan Syakban ya udah nopo-nopo gitu. Tetapi itu bukan kemudian dijadikan tradisi-tradisi atau ritual-ritual dan dianggap bahwa itu menjadi bagian dari ajaran agama, gitu ya. Ibu sekalian, kebetulan ya qadarullah ibu sekalian bahwa Ramadan kali ini saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Kalimantan Barat tengah mengalami peristiwa yang menyedihkan mengalami musibah. Nah, Ibu, saya ingin kaitkan situasi jelang Ramadan ini dengan apa yang dinamakan dengan musibah, Ibu ya. Atau kalau saya judulnya itu kemudian ujian. Kalau kita tilik ibu, kalau kita tilik di dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis ibu, ada banyak istilah yang terkait dengan musibah. Ibu-ibu, kita hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini akan punya banyak peluang mengalami sesuatu.
Nah, pengalaman yang menimpa kita itu, pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, apakah itu hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan, hal yang menggembirakan, ataukah sebaliknya yang menyedihkan, yang menyusahkan dan lain sebagainya, itu dinamakan musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa manusia ketika masih hidup di dunia. Itu musibah. Nah, musibah itu ada dua kalau dalam Al-Quran. Musibah itu ada dua. Satu adalah musibah hasanah. Musibah hasanah ya. Musibah hasanah itu adalah musibah yang orang yang mengalaminya, ya, yang mengalaminya itu akan merasa senang, bahagia. Ya. Itu musibah hasanah itu. Sesuatu yang menimpa, yang menimbulkan rasa senang, ya, sesuatu yang baik, itu juga dinamakan musibah. Sebaliknya, ada musibah yang dirasakan sesuatu yang buruk, ya, yang menyusahkan, yang menderita dan lain sebagainya, itu yang dinamakan musibah sayyi'at. Musibah sayyi'at. Nah, pada saat kita mengalami musibah dan dua-duanya itu punya peluang yang sama, itu kita punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama mengalaminya. Sehingga bisa dikatakan, ada yang mengatakan demikian, kebahagiaan dan orang yang penderitaan, gitu ya, kesusahan, kegembiraan dan kesusahan itu bagaikan situasi yang hidup di satu atap. Nah, ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita ingin kita bahagia, pada suatu saat kita juga akan mengalami kesedihan. Nah, apa musibah hasanah itu? Misalnya harta, kebetulan rezekinya itu melimpah-limpah, ya, mudah sekali mendapatkan harta, ya, pekerjaannya lancar, putra-putra karirnya lancar, gitu ya. Kemudian kehidupan rumah tangganya baik, itu juga musibah, tapi itu hasanah. Hasanah. Maka ada tuntunannya ketika kita mengalami musibah yang hasanah itu, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Bersyukur. Dan cara bersyukurnya bagaimana? Jadi kan di hadis dikatakan, sangatlah beruntung orang yang beriman ketika yang mengalami musibah yang baik, yang kenikmatan, istilahnya kenikmatan, penerima kenikmatan bersyukur. Nah, tapi sebaliknya ketika menghadapi musibah yang tidak baik, ya, adalah bersabar. Luar biasa ibu senjatanya itu. Nah, itu yang bersyukur tadi. Yang bersyukur itu seperti apa? Ini musibah yang baik, ya. Nah, bersyukur ya ibu, ya. Nah, bersyukur itu harus ditunjukkan melalui 3 perbuatan. 3 perbuatan. Ini banyak sekali anunya, naik aja. Oke. Nah, bersyukur, ya. Ada 3 perbuatan ibu sekalian yang perlu kita tunjukkan. Pertama adalah dengan hati kita. Hatinya gimana hatinya? Hati kita perlu ridho, ikhlas, menerima kenikmatan, keberkahan, kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Cara ridho ikhlasnya gimana?
tidak sombong, tidak riya, bersahaja saja, gitu ya. Nah ini, jadi kadang-kadang jadi ibu jadi penyakit menungso gitu Bu. Nah sok-soknya kepengen sok butuhnya kan kita berpunya misalnya, atau kita sukses, atau anak-anak kita sukses karirnya, yo sok pengen cerita gitu ya, kadang-kadang pengen cerita, boleh nggak Mbak? Yo monggo nggak apa-apa, karena kadang-kadang kegembiraan itu kan ya supaya memotivasi orang nggak masalah, tetapi kan sering bersemangat, gitu terus cerita gitu kan. Terus ada juga yang nembe menapa mulut ini pun dan bilang ngoten to Bu, ya diagem kabeh gitu. Kadungan papat ya diagem kabeh, limo ya diagem kabeh. Wingi ana napa mulut meneh diagem yo dadi enem. Lari nyopot pasar ya diagem. Itu lho Bu. Jadi kadang-kadang ya Bu ditunjukkan loh itu kegembiraan tau Bu. Tapi jangan berlebihan, gitu ya. Jadi keikhlasan kita tunjukkan dengan sikap-sikap yang sederhana, yang bersahaja, begitu ibu. Jadi nggak usah ria, tidak perlu ria. Itu kesyukuran hati. Nah selanjutnya nggak cukup ibu, perlu kita ucapkan dengan bertahmid. Alhamdulillah. Bahwa semua apa yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan semata-mata karena pemberian Allah. Kita tidak mungkin diparingi kekuatan, misalnya ya di dalam diri kita itu sering ada begini gitu. Tapi yang randuwe mau apa sih ini? Orang duwe ngene-ngene aku lek nyambut gawe saka cilik tekan yang ngono seperti kergale. Nah, itu akan juga seperti itu. Iya, boleh punya lagi yo tenanan aja gitu. Jadi, mungkin itu secara diri yang memang betul seperti itu. Tetapi kalau Allah tidak membuka rezeki itu di langit itu tidak akan bisa. Maka segala upaya yang kita lakukan, ikhtiar di dunia yang kita lakukan, kalau tidak mendapatkan ridho Allah itu juga akan susah sekali. Ya, meskipun Allah juga sudah mengatakan bahwa aku akan membuka rezeki itu selebar-lebar. Maka tentu ketika kita berikhtiar, maka harus di dalam ikhtiar itu harus disadari bahwa Allah kita pasrahkan kepada Allah. Nah ini, jadi harus takdir itu ya kita kembalikan semua kenikmatan itu adalah karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah meluaskan apa yang kita punya, kenikmatan yang kita punya itu melahirkan kebaikan yang lebih banyak lagi untuk orang lain. Lebih banyak lagi. Jadi rezekinya itu di menapa Bu? Istilahnya menapa di apa namanya itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan saya maklum ya. Menapa diluaskan itu menapa Bu? Ditembakake yang teremboko, biar berkembang. Beranak pinak kebaikannya itu. Jadi beranak pinak. Jadi kebaikan itu harus diluaskan lagi. Kenikmatan yang kita rasakan itu luas-luaskan lagi, gitu ya, diluas-luaskan lagi. Itu kebaikan. Nah, ibu, Pramilo, ketika kebaikan ini kita luaskan lagi, karena Allah kita didorong, ibu ya, dimotivasi agar kita menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, ya, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik kita adalah yang paling baik kepada manusia bahkan sekarang alam ini. Maka inilah tantangan, inilah ujian, inilah inilah kesempatan kita untuk apa yang kita punya, kenikmatan yang kita punya itu kita
kita luaskan kepada saudara-saudara kita yang pernah mengalami musibah sayyi'ah, musibah yang sayyi'ah. Nah, karena apa? Kenikmatan ini perlu kita luaskan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu biasanya ibu-ibu, kalau orang yang beriman, beramal soleh, orientasi hidupnya beramal soleh, ketika bicara tentang kita itu di kampung kok belum ada sekolahannya ya misalnya. Terus nganggur aku jilid kayak ono apa namanya begitu orang nganggur ono diagem. Nah, misalnya kayak gitu dulu. Jadi ada sesuatu yang baru, kebaikan yang lain gitu ya. Jadi itulah kesyukuran. Termasuk tadi itu bagaimana memberikan pertolongan kepada orang tanpa melihat tanpa melihat latar belakangnya, siapapun orang yang kesusahan itu monggo kita berikan pertolongan dengan sebaik-baiknya pertolongan ya. Karena ketika kita memberikan pertolongan dengan yang pertolongan terbaik, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Gitu. Jadi motivasi untuk meluaskan kebaikan-kebaikan kita pun. Nah, kemudian yang kedua, ketika musibah itu adalah sayyi'at atau musibah yang tidak mengenakan, ya, tidak mengenakan, penderitaan, kesusahan, maka senjata yang kedua yang itu juga sangat ampuh adalah sabar. Sabar itu adalah, jadi kalau saya dari psikologi mungkin ibu-ibu ada yang sudah mungkin latar belakang pendidik dan sebagainya ya, adalah karakter atau sikap psikis yang paling ini aktif ya. Psikis yang aktif itu yang paling tinggi levelnya itu tinggi. Karena sabar itu adalah suatu kesadaran yang tinggi bahwa kita ini hanya akan kembali kepada Allah. Tetapi selain itu Allah Maha memberikan masa depan yang cemerlang. Itu ketika sedang mengalami fase terpuruk, itu sulit untuk saya. Pengalaman di bencana, coba kita bisa bayangkan, misalnya orang yang kaya raya tiba-tiba tidak dalam waktu lama hilang semua kekayaannya. Entah rumahnya hancur, entah hartanya hancur, entah keluarganya hilang, tenggelam, dia diajak itu seketika. Jadi banyak orang kaya yang tiba-tiba menjadi miskin. Banyak orang yang berpunya tiba-tiba menjadi papa karena situasi bencana seperti itu. Kalau tidak dihadapi dengan kesadaran dan kesabaran, banyak sekali yang depresi. Tiba-tiba teriak-teriak sendiri, tiba-tiba protes pada Allah, ya Allah, saya orang tahu apa namanya istilahnya itu tidak pernah memalingkan kita untuk beribadah kepadamu, tetapi kenapa ini engkau ambil semua yang kau titipkan padamu? Itu banyak seperti itu. Kesabaran itu tadi ada dua, mengembalikan apa yang dititipkan Allah kepada kita. Satu sisi kita optimis bahwa akan Allah berikan masa depan yang lebih baik, tetapi sabar ini tidak mudah, membutuhkan proses yang
pelajaran. Tidak hanya yang di bencana, Ibu, yang mengalami bencana. Kita sendiri saja kadang-kadang kan juga mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, tidak menyenangkan. Omong anak-anak kita sering kadang-kadang bukan sering, ya, kadang-kadang seorang cocok dengan kita, gitu. Kadang-kadang ada yang lain-lain di tempat kerja kita kok orang sing ora jodoh, misalnya banyak hal yang nggak pas, gitu. Di lingkungan kita juga demikian. Nah, senjatanya ini. Dan sabar itu mendorong kita untuk berbuat aktif. Tidak nyepuk itu apa? Bukan diam atau malah kemudian menghindari, tidak. Tetapi justru dengan sikap sabar itu mendorong kita berbuat aktif. Karena apa? Ada optimisme. Allah akan memberikan yang terbaik. Saya harus mengejar rezeki Allah yang terbaik itu. Nah, jadi ini senjata yang luar biasa. Maka orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar biasanya pada akhirnya adalah menjadi orang-orang yang muflih. Muflih itu adalah pemenang. Karena dia akan karena dia bisa menguasai kondisi, ya, kondisi apapun beratnya. Ibu sekalian yang saya hormati, itu bagi orang-orang yang sedang mengalami musibah. Selain itu, kesabaran itu juga mengingatkan kepada kita bahwa innallaha ma'ana. Allah itu beserta kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang bersabar. Nah, kalau sudah seperti itu ada kekuatan itu. Ada kekuatan. Harus bangkit. Harus move on. Nah, itu ya, harus bangkit, harus move on. Sekarang ini banyak sekali, ini di luar musibah sayyiat yang bencana misalnya. Kita juga sedang menghadapi atau mendengar berita dan sebagainya. Banyak yang juga kasus-kasus mengakhiri hidup. Karena apa? Ada problem-problem yang mungkin saja tidak bisa diatasi. Ya, ada problem-problem dirinya sendiri atau mungkin berasal dari lingkungannya yang kemudian tidak bisa diatasi. Dan disinilah mungkin ibu sekalian kita perlu menyadari bahwa kita ini tidak sendiri. Kita ada Allah, kita ada orang lain yang bisa menolong. Jangan merasa sendirian. Kalau ada problem di dalam keluarga, di dalam dirinya sendiri, monggo segera meminta pertolongan. Mintalah kepada Allah, juga minta dibantu oleh orang lain untuk bisa mengatasi problem yang ada di dalam dirinya. Ya, karena kadang-kadang ketika kita menghadapi problem dan sulit untuk mengatasi ibu sekalian, pada akhirnya merasa gelap, ya, merasa bunyi, tetap banget gitu ya, tetap banget terus mengakhiri. Ada juga yang sekarang ini, Masya Allah, kalau kita bicara tentang problem, terutama di keluarga begitu, itu ada yang ada kebuntuan, ya. Dan saya tidak tahu apakah itu karena kurang ada bergaul dengan yang lain, ya, kurang bergaul dengan yang lain, kurang sharing dengan yang lain, sehingga ketika mengalami sesuatu jadi buntu dan tidak merasa tidak punya merasa tidak punya jalan keluar gitu. Nah, itu kemudian sudah
sudah saya akhiri saja ini. Padahal dalam ajaran agama tidak boleh, ya, dalam Islam itu tidak boleh mengakhiri hidup. Oleh karena itu ibu-ibu, silahkan nanti Gus Bundi kalau misalnya di lingkungan kita kok ada yang mengalami problem dan sebagainya, monggo gimana caranya supaya kita menolong. Ditolong, monggo gimana caranya supaya jadi jangan dibiarkan sendirian. Jangan dibiarkan sendirian. Misalnya kok ada keluarga, misalnya saya lihat kok benar-benar mati, terus misalnya ya, mudah-mudahan kalau di sini tidak, insya Allah ya, mungkin ada yang dilihat, saudara kita kok ada orang mati, itu kan apa yang akan, boleh nggak kita memberikan semacam, meskipun kita tidak boleh juga masuk terlalu jauh ya, tetapi paling tidak ngaruhin, dikaruhin. Kalau bisa didekati, dikaruhin, supaya kalau ada peluang-peluang untuk menjadi lebih buruk kondisinya itu bisa diatasi lebih awal. Itu ya, perlu diatasi lebih awal. Nah ini kenapa? Supaya ketika kita menghadapi persoalan itu merasa tidak sendirian, aku ditolong nih orang terus di ujung-ujungnya saya elak-elaknya, tetapi ini kemudian supaya ada Islam, ada namanya piye carane mapake persoalan itu dengan sebaiknya. Nah sekarang ini kan kadang-kadang kita merasa untuk pekewo jadi kalau ada misalnya keluarga kita yang sedang mengalami persoalan, terus aku malu-malu dan malu-malu gitu ya. Sebetulnya tidak juga ibu-ibu ya. Sebetulnya tidak juga, tergantung bagaimana kita ngaruhi, ya gitu ya, ngaruhi supaya tidak berakibat kepada hal yang ibu. Nah, kemudian selanjutnya ibu kaitannya dengan yang ujian tadi, monggo kita betul-betul ibu-ibu ya, yang tadi ada 2 resep itu kita hadapi apa yang kita rasakan ini, baik itu yang hasanat dengan apapun yang apakah itu yang juga sayyiat, itu kita hadapi bahwa itu bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah memberikan itu semua, baik itu yang sayyiat maupun yang hasanat, itu sebetulnya adalah rahmat, wujud dari kasih sayang Allah. Untuk apa? Untuk menguji janjane ndak tak paringi sing kaya ngene iki, bagaimana to sikapnya kepadaku. Nah itu sebetulnya itu untuk memperkuat juga, untuk memperkuat kita bagaimana kemudian kita taat enggak, semakin taat enggak kita kepada Allah, atau semakin jauh ketika kita merasakan kenikmatan itu, apakah kita semakin jauh dari Allah atau justru semakin mendekat dari Allah. Demikian juga yang sayyiat itu apakah semakin takarub kepada Allah atau justru menjadi semakin tidak takarub kepada Allah. Nah inilah tentunya yang esensi dari ujian itu yang baik dan yang buruk tadi, yaitu tadi bahwa Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak mungkin Allah itu zalim kepada kita, ya kan, zalim kepada kita tidak, tetapi ini adalah wujud dari Ar-Rahman Ar-Rahim Allah kepada kita. Jadi ini esensinya ibu-ibu, apapun yang kita hadapi, musibah apapun yang kita hadapi, baik itu yang hasan maupun sayyiat, itu adalah hakikatnya adalah rahmat Allah. Allah ingin, Allah rindu kepada kita untuk menguji kepada kita, takarub kita kepada Allah itu seberapa besar, kecintaan kita kepada Allah itu seberapa besar dibandingkan dengan kenikmatan atau musibah yang dititipkan sementara kepada kita. Itu sebetulnya. Nah, ketika musibah kita hadapi dengan sangat bijak, yaitu dengan bertakwa kepada Allah itu, maka insya Allah hikmah yang ada di baliknya jauh lebih besar dan lebih bermanfaat
bagi kita semuanya. Itu adalah sebagai peneguh kita bagi orang yang sedang menuju kepada proses ketakwaan. Nah, ibu sekalian, sementara begitu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo. Pengajian itu tidak perlu baca-baca ya Pak. Yang penting kita amalkan bareng-bareng. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang kemudian mungkin yang kita akhiri pertemuan kita ini juga nanti bisa. Kalau tidak ada, nanti langsung kita akhiri. Monggo. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau saya akan mundurakan, kemudian saya mau bertanya untuk ini yang di belakang. Monggo Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya kemis khusus Kemis khusus deh. dari Senin itu termasuk khusus buatan deh. Biasanya nih puasa itu Senin Kamis. Saya Senin itu khusus hari kemis sakit hari kemis buatan. Kalau mundurakan sudah. Hari ini puasa setiap bulan tanggal 13. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ibu, langsung jawab Ibu. Sakit J. Nah Ibu, ini di dalam puasa kita yang sunat itu Ibu, yang termasuk yang disyariatkan itu yang dianjurkan, ya yang dianjurkan itu puasa Senin Kamis. Ya Senin Kamis, lajeng menapa malih Bu yang 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid, itu juga disyariatkan. Lajeng kok kurang diperjeriku badhe siang Daud saged. Yang saya sampaikan khusus tadi itu misalnya begini Ibu, masih ada anggapan Rajab itu puasa Rajab itu yo kemis tok. Saben kemis agar poso kemis kuwi ada pahalanya khusus. Ya ada sih. Ajarannya itu enggak ada. Jadi poso ya Senin kemis ngaten. Jangan kemudian Senin ora. Nek terus ada anggapan iki khusus kok, iki apa ganjarannya luwih entek ono ganjaran khusus tadi kayak gitu. Lah terus tak bari Senin Kamis di Senin Kamis ngaten. Jadi kalau ada anggapan sing Rejeb kuwi nek poso khusus ping dina Kamis terus mboten wonten. Jadi yang ada adalah memperbanyak puasa. Apa puasanya yang disyariatkan? Ada Senin Kamis. Ya, lancar ada lagi ya Bu, ada Ayyamul Bid namanya. Kapan itu? Tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Pas Rejab itu juga monggo, badhe dipun lampahi monggo. Terus ada lagi gambar komentar kurang yo, monggo menawi badhe dawuh. Nek dawuh ya adalah dawuh mawon, Pak Manikon nggih Senin. Kemudian Senin yo, apa malah Selasa mboten ya kan? Kan dawuh itu 1 hari puasa, 1 hari ini tidak. Jadi kenapa Senin, Selasa mboten, Senin, Rebo, berarti orang kok bisa dilompati Pak? Kenapa ada dawuh kan dilompati, kenapa dilompati, dan kenapa kok dawuh? Dilompati. Nah, nek kemise sisa piye ya wonten lho Bu. Kadang-kadang eman-eman ndak dawuh ning lompati kemis eman-eman wonten sing siam, barang wonten sing siam. Ya sudah
Kalau sudah apa? Sudah dilompati nggak apa-apa, memang aturan daunnya begitu. Kecuali kalau ketemu gatoknya itu dengan ayam mulbit, misalnya meski sebulannya ayam mulbit ya sisa Kamis, Jumat, Sabtu biasanya kan urutannya kan seperti itu 13, 14, 15 terus dilompati lagi, Daud lagi bisa seperti itu ya. Jadinya tapi jangan ada anggapan bahwa rezeki mereka mestok nek poso mestok tidak. Jadi sing anu di kita dilebur lampai langsung dikasih Kamis monggo, tinggal badhe Daud monggo, tinggal Senin Kamis ditambahin ayam lebih monggo. Jadi gitu ya. Sama. Monggo Bu. Ada lagi? Dek, Pak Abi Boten, Ibu-ibu, monggo kesempatan menika kita tanpa Covidin ya, meningkatkan kembali keimanan kita, ke ilmu keagamaan kita siapkan betul lahir batin kita, kita sadari apa yang kita alami itu adalah semuanya adalah ujian dari Allah dalam rangka untuk apa? Untuk menguji kepada kita sejauh mana kita bisa bertakarub kepada Allah. Jadi monggo ketika nanti apapun yang kita hadapi, marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita tetap optimis bahwa masa depan akan tetap ada. Kita merasa tidak sendirian. Kalau ada masalah, monggo diudari sedini mungkin begitu, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang tidak mengurangi kemungkinan yang tidak baik dan tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Nyuwun pangapunten sedaya kelambatan, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya pada saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Nasrul minallah wa fadlu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dan Episode yang telah menyampaikan materi rahmatullah dan pada sore hari ini. Kita lanjutkan dengan pengumuman dari Monggo.